slide. Ya, sebagai pengantar. Oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh pimpinan sebelumnya, kita ada Dr. Yola. Saat ini histeroskopi baik office maupun operatif itu sudah menjadi gold standar untuk mengevaluasi adanya kelainan di intracavus. Karena kita tahu adanya keterbatasan dari USG walaupun transvaginal kadang suka miss untuk mengevaluasi adanya polip misalkan, atau bahkan sampai ada atau tidaknya kanker endometrium ya, kita sering miss di lapangan. Karena dia lancip ke depan, berarti kan pelabuhan ke bawah, berarti nanti yang di gambarnya di bawah. Udah kalau bawah tinggal putrin. Boleh ya. Dan untuk office ya, untuk office Mas Jawa semuanya ini banyak sekali keuntungannya. Yang paling penting itu adalah cost efektif ya, karena dengan di second unit office tidak di ruang atau kamar operasi, tidak membuka anestesi dan juga kepuasan pasien, karena pasien tidak dibius dan bisa melihat prosesnya. Kalau ada atau tidak kelainan kita bisa jelaskan langsung ke pasien pada saat tindakan. Sudah bisa di atas ya? Sudah. Nah, ini mana yang tadi? Yang 6. ada masalah apa? Kalau ini kalau histeroskopi, jadi kalau mereka tapi kelasnya tuh aja karpesia. Iya, tapi kalau sulit atau ada masalah, nah cuma kemana lagi? Dok. Itu kalau pasiennya butuh itu termasuk biasa satu paket ya. Satu paket dari 5 juta itu sewanya saat ini sih gue narik ya 5 juta perincian sekitar 2 sewa tindakan ke berapa 500.000 berat lah itu saya masih ada ablasi semua udah ablasi nanti terus jadi kan kalau kualitas kecil kita bisa pakai kecil doang ya jadi kita satu dua jadi bisa kalau pakai mikroskop tadi itu mesti dibius dan itu alat itu beda. Jadi yang tadi gue bilang $500 itu kalau tadi alat yang working channel biasa. Kalau alat yang operatif itu nambah 2 kali lipat, bisa 3.000-an. Dan itu agak resiko kita. Karena di pola katanya yang namanya terus biasa ya. Itu pun nggak bisa. Itu yang bisa endo. Tapi ada syarat dulu gitu ya. Enggak. Terus begitu aja. Kalau endo kan nggak wajib dulu ya. Kepentingannya yang kita mau. Kalau endo agak
enggak lah. Ini ya ringis lah. Aduh, Koleksi gimana Max? Tapi lu mau objin juga atau gua penata apa perawat? bawa, gua bawa gua di sini. Gua tuh berharap option lain tuh mau. Iya. Pada sebenarnya gua ngarepin lah berapa tuh kena semua. Gua ngarepin yang ini lagi gua harus panasin. Kita masa kadang-kadang kita varium kecil Iya. senti, kita biasa gitu. Nggak berdua. Iya, sayang. Iya, kecuali dia udah apa multi parah, udah 40-an, nggak ada masalah kosmetik. Kalau masih 20-30 kan, Ayah. walaupun kadang Berdua kalau masuk gue ya, kalau saya. kadang pun Gue boleh nggak asisten? iya, kemana lah. Padahal kalau kayak gitu, buat belajar ya, nggak usah kita kasih dana, untuk dana minimal aja buat ngecapin. Tapi apa namanya screening pasiennya jangan sedikit, jangan ada lengket, terus jangan ada bekas operasi sebelumnya, mau APP apa, Masih ya. kita Kalau lengket. kalau anatomi aja kan nggak pressure Jadi ribet tuh. ya. Kalau lu Pak, boleh. Enak lagi gampang, enak gampang lagi tuh steril, Iya. steril laboratorium. Iya. Berapa ya? Di gua untuk harga 5 juta juga gitu. Tapi bisa gua diskon lah kalau ini. Soalnya kan masalah ini rumah sakit ya nggak bisa gua kurang. Iya. Jadi kalau dia umum ya kita beli. Tapi kalau dia BPJS kalau mau dibikin aja bisa. Soalnya. Kalau bisa nanti kita tarik. Gua siapa gitu ya? Iya Pak. Bukan dia bisa aja kasihan kan. Iya, ditakan. Dari gini kan Iya. sayang bu, nggak jelek. Makanya gue gitu. Udah gue ke Hemina Barat. Gue kagak lalu sebelum. Iya. Kata bonek katanya lu kata si Ilman katanya si bayi si itu tuh si dokter bayi tuh sering ini katanya. Dia main. Kadang gua juga pernah waktu ke Hemina. Dari yang juga. Udah lu. Beda lu yang sendiri. Enggak lah, Indonesia sudah nggak bisa. Sekarang kan juga nyebut juga bos. Iya. BPJS. 4 jam. Rugi lah. Kita aja yang kopi polos aja mikir. Terus gue biar ini yang lancar aja. Iya kalau kita kan lain. Orientasi pengen lancar nih. Lumayan. Depan masih pada main juga semua. Ya screeningnya cari pasien yang nggak lengket, terus kalau bisa pasien yang nggak ribet. Pasien yang nggak ribet dari ditanya, ada nggak usah lengket aja. Daripada pusing. Kalau itu cuma beberapa kali pasien tetap nggak nyaman, tetap pengen Ada deg-degan dulu gitu ya. kayak pensis ini agak lebih sis tuh udah gua kasih kolagen biji ketua aja. Itu lo yang tadi ngomong gimana? Jadi kayak konsepnya kita nggak pakai itu jadi namanya vaginoskopi approach. Jadi Berarti dari itu udah langsung ke kamera gitu. masuk ya masuk ke kamera, nah cuma di area bagian jadi biarin nyumbang air. Jadi Ada alatnya untuk enggak pakai tangan. ke tangan kita aja gitu. Kita bentuk. Kalau nggak kan airnya bocor. Iya iya. Tapi itu tuh kalau tutup itu kalau kita nggak langsung dapat servis. Tapi kalau dapat servis bisa langsung masuk. Jadi kalau kita lihat data Harganya gue tingkat nggak begitu. Keren keren. Deg-degan, keren deg-degan. Emang ada gitu kan. Ya gitu. Itu beda sih kita dari PDA. BPJS. ya kalau Rutin ngerjain, selingan modal dari itu aja. Iya udah mereka Cuman di tempat gua, ongkonya dikit-dikit sistem kopi. kalau data di RSCM sendiri itu Ada yang baru, kira-kira kita kerjain tapi seharinya nggak bisa. itu Jadi residen untuk office ya, ini hanya untuk office, di luar kooperatif itu adalah dua tindakan per hari. Hambatannya karena di RSCM sendiri dia harus
ke CSSI dokternya dia harus masuk ke dalam alat steril cukup lama. Beberapa kemarin dokter Rian cerita kalau di Malangkas itu dia pakai enzim saja, cuma memang sebenarnya tidak standar. Yang standar harus ditaruh di CSSD. Ya. Steril. Nah ini kalau tadi dokter-dokter lihat materi-materi yang sebelumnya, kira-kira susah apa gampang nih dok? Office hysteroscopy masih susah? Enggak kalau dok, enggak susah. Apakah butuh ini jam terbang atau kepakaran, harus konsultan, harus expert? Mungkin enggak. Sebenarnya tidak ya. Tapi kalau dari sisi kompetisi dokter untuk SPOG itu kita masih bisa untuk diagnostik. Mungkin kalau untuk terapeutik, untuk operatif itu butuh pendampingan dari konsultan. Tetapi sebenarnya nanti kalau dokter sudah nyimak materinya, kemudian nanti sudah hands-on di model dan kerja di pasien, benar-benar sudah tidak sulit lagi. Ya, jadi kita bisa bantah ini semua. Nah, apa bantahannya ini dimuat di Steril 2008 dari 5.000 kasus office hysteroscopy. Dia ngasih nama outpatient hysteroscopy ini di Free Hospital London. Ini rumah sakit pendidikan juga, jadi tidak hanya konsultan, juga ada trainee dan residen. Nah, yang mengerjakannya itu hampir 400-an orang selama 10 tahun ya, ini dilihat ke belakang, masing-masing dengan total gagalnya itu hanya 5% saja. Ya. Nah, jadi kesuksesnya itu antara 44 sampai 99,5%. Yang membuat gagal untuk office itu biasanya tergantung dari instrumennya. Saat itu di jurnal ini masih ada peralihan antara setengah datanya masih pakai CO2 untuk medium distancing, dan ada salin juga. Kemudian sudah mulai diperkenalkan untuk office yang kecil 3,5 mm, dan ternyata itu sangat membuat mudah kita untuk melakukan office hysteroscopy. Dan juga harus lihat memang kalau adanya stenosis baik di OUI maupun OW itu membuat susah. Ada perdarahan, tadi dokter Mila sudah berikan tips dan trik bagaimana supaya pada saat office kita tidak berdarah banyak sehingga menghalangi. Dan juga nyeri. Nah, ini nyeri itu sangat berhubungan untuk kegagalan juga. Yang sering kejadian, terutama mungkin dokter yang baru melakukan office itu suka salah. Termasuk saya dulu juga belajar, masuk kok aneh ya, gigit-gigit ternyata masuk ke vesika. Jadi bukan hysteroscopy malah cystoscopy. Ya, atau juga mungkin nanti ada kasusnya ternyata saya kira kafu tapi bukan kafu, itu adalah ismosil, pasien kebutuhan bekas sesar. Dan juga ada vagal reflex, makanya sangat penting untuk memberikan edukasi, memberikan ketenangan supaya pasien tidak kaget dan nyaman. Serta kalau ada riwayat pembedahan seksual misalkan, itu membuat juga cukup sulit juga. Ya, jadi memang hampir setengahnya itu karena pasiennya nyeri, jadi nggak minta untuk di stop walaupun belum selesai. Ya, oke, nah ini adalah faktor yang membuat gagal. Yang paling besar itu adalah stenosis, baik stenosis yang OUI maupun OUE serta nyeri. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak kita memprediksi kasus yang kita lakukan office ini sulit apa gampang, atau waduh kayaknya apa harus dirujuk? Nah, sebenarnya sudah ada penelitiannya, itu dari Kobelis dan kawan-kawan di 2014. Beliau dan tim itu membuat namanya hysteroscopy failure index. Jadi dilihat dari anamnesis data klinis, bekas seksual apa enggak, bekas myomectomy apa tidak, kemudian kalau ada infeksi apakah rekuren, kemudian dari USG bagaimana arah dari uterusnya, hiperante, hiperretro itu membuat kesulitan juga, dan apakah sudah menopause itu juga mempengaruhi kemungkinan gagal untuk hysteroscopinya. Kalau skornya lebih dari 20 itu kemungkinan ada kemungkinan kesulitan, kita harus siap-siap ya. Jangan terlalu dipaksakan. Karena tadi kalau normal
cairan distensi belum masuk ke dalam kafum mungkin aman. Tapi kalau sudah masuk kafum, nah itu bisa terjadi komplikasi yang kita sebut namanya Tourette-like syndrome ya, hiponatremi, sehingga menjadi edema otak dan bisa berujung ke kematian. Nah, yang biasa kita temukan yang bikin sulit itu biasanya hati-hati. Kalau dokter pada saat anamnesis sebelum melakukan office ada keluhan amenorrhea, terutama kalau amenorrhea sekunder. Apalagi sudah dites P itu negatif, artinya mungkin dia intradural adhesion, mungkin Asherman. Nah, Asherman itu merupakan salah satu kasus yang cukup sulit kalau kita lakukan office. Bisa stenosis, bahkan kita bisa salah passage, bisa perforasi. Ya, jadi hati-hati kalau ada pasien memerlukan amenorrhea, terutama amenorrhea sekunder. Nah, yang kedua itu kalau memang sudah ketahuan ada kelainan Mullerian. Nanti Dokter Alfa menjelaskan lebih detail tentang kelainan traktus Mullerian. Dan nah ini juga ini subjektif, namanya nyeri kan subjektif ya dok ya. Ada pasien yang level nyerinya bisa tolerable, ada yang sedikit sentuh aja udah sakit. Nah ini ada tips, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara yang berikutnya. Yang penting adalah di awal jangan, kalau bisa kita menerapkan namanya no touch teknik. Jangan sampai kesentuh dinding vaginanya, jangan sampai kesentuh forsetnya ya. Jadi kita untuk office itu tidak pakai tenak pulung, tidak pakai spekulum, cukup hanya alat office scope-nya saja. Nah nanti Hansel akan lebih jelas. Kita vaginoskopi dulu, kita biarkan vagina mengembang dengan distensi medium kita dengan normal salin, nanti akan terlihat dengan mudah untuk cervixnya. Ya saya pernah dapat kasus kebetulan di rumah sakit di luar itu dikasih videonya oleh pasien. Ini dok katanya normal, pasien ini bukan di dalam kafum, ini masih dalam vagina. Jadi dokternya juga salah mengenali bahwa ini belum masuk dalam kafum, jadi kita harus hati-hati juga ya, lihat juga. Oke, nah ini tadi dokter Mila juga sudah menjelaskan. Nah ini ada sebenarnya idealnya ya tempat praktek kita tuh. Ini meja bagus juga mejanya, ada meja gym, kemudian ultrasound dan juga stereoskopi alat kita. Ini juga untuk yang paling mudah ya, nggak perlu pakai instrumen, itu dengan tiang tensi lebih tinggi 1 meter dari vagina atau perineum pasien. Kalau bisa memang lebih mudah kita pakai pressure bag, memudahkan. Ya, jadi ini contohnya, ini bersama PPDS yang membantu untuk ultrasound. Ini kebetulan kasus yang Asherman, jadi kita takut salah jalan diakses di kemana untuk masuk kafum atau ke dalam rongga abdomen ya, kita harus lihat juga. Nah ini juga ada, mungkin kita bisa undang atau kita bisa minta masuk untuk suami atau keluarganya supaya pasien juga lebih tenang juga. Jadi untuk apalagi untuk yang pasien yang toleransi dirinya cukup rendah ya. Oke. Atau kita juga bisa ajak ngomong, karena memang nyeri mulai timbul itu ketika skop kita sudah masuk ke dalam kafum uteri, itu yang buat nyeri. Itu kita siap-siap bu, agak mulai kram ya seperti mens. Tenang ya, setelah lagi selesai ibu bisa lihat monitor, ini loh dalam kafum ibu tuh ada polip, itu lebih interaktif, lebih bisa membuat pasien lebih nyaman. Ya, jadi penting sekali kita harus ada bantuan juga untuk USG juga, ini dengan abdominal atau abdominal ya. Nah, yang sering kejadian kasusnya itu adalah stenosis ya, baik stenosis kalau ini di OI nih ya, di OI ya. Hampir 50%-nya, tadi kalau digunakan 50% lebih itu karena disebabkan oleh stenosis. Apa aja faktor risikonya? Biasanya meliparitas, atau juga pernah riwayat kuret ya, kuret endometrium, atau juga pernah riwayat untuk displasia cervix, pernah konisasi, pernah biopsi lewat kolposcopy maupun dengan krioterapi. Nah itu harus hati-hati, bisa terjadi stenosis. Menopause ataupun juga infeksi juga bisa berpengaruh juga melakukan menjadi stenosis. Ya ini contoh videonya, coba kita lihat. Yang penting adalah bagaimana kita harus menampilkan cervix ya. Nah ini masih di vagina. Nah ini sudah
Nah ini kebetulan, nah bagaimana kalau kita bingung nih, mana nih yang benar jalurnya? Kok semuanya nggak ada? Tadi kan dokter Gilang menjelaskan cari lubang hitam. Kalau susah, baru kita butuh bantuan USG. Ya, cari lubang hitamnya. Kadang-kadang lubang hitamnya kecil atau bahkan nggak ada. Nah kalau kecil kita bisa, nah ini ya, ini OI-nya. Mungkin kita bisa, kalau kita yakin itu sudah di jalurnya, maka kita mungkin yang mudah kita bisa pakai skop kita. Pelan-pelan, embuskan, itu bisa kebuka. Lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat, ini kan bentuknya mendatar ya. Kalau mendatar kita bisa putar sesuai dengan nanti terlihat skop itu dia tidak bulat penuh, dia agak pipih, oval. Ya ini. Jadi kadang-kadang ya harus kecil atau bahkan nggak ada lubang, kita harus. Atau bisa juga kita bisa pakai alat untuk dengan dresser membuka lebih, biar supaya lebih besar lubang kanalisnya. Sudah masuk ke dalam kafum. Oke, next. Yang kedua, nah ini Asherman. Dokter bisa screening mulai dari anamnesis tadi aminoresekunder, kemudian pada saat USG ini aneh nih. Ini kebetulan nih pasien dokter Tommy waktu itu, pasien penelitian beliau dengan PCOS aminoresekunder ternyata seperti ini, tebal sekali dengan seperti pulau-pulau. Ternyata ini adalah Asherman. Beliau itu pasiennya riwayat kuret sebelumnya di luar kota. Tindakannya paling kita pastikan nih Asherman-nya apa karena TB, jadi kita harus biopsi jaringannya, atau memang karena infeksi yang lampau. Untuk tata rasa memang cukup sulit ya. Oke, ini kelihatan Asherman itu seperti fibrotik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nah ini sering kejadian terutama pada saat bekas seksual. Ini saya juga pernah nyasar ya. Saya kira udah masuk kampung karena masih di dalam ismosilnya. Ismosil itu bekas luka seksual SDU, bahkan bisa membuat keluhan AUB ya biasanya ya. Nah biasanya di atas dia di jam 12 seperti ruang besar. Nah ini di atas sih, ini ruang besar. Kafumnya sebenarnya di bawah. Hati-hati, suka bisa salah kamar juga ya. Jadi kalau memang kita harus lihat juga, makanya nanti kita akan latihan bagaimana memanuver dari alat skopnya. Tadi kan dokter kita sudah menjelaskan kita memanfaatkan sudut 30 derajat supaya kita tidak terlalu manipulasi ke kiri ke kanan. Cukup gerakan laser itu bisa lebih mudah terlihat. Oke, selanjutnya. Ya, oke, sebagai kesimpulan, office histeroskopi saat ini sudah menjadi di gold standar untuk evaluasi kelainan dari intrakafum. Nggak perlu anestesi, kosnya jauh lebih murah, kita nggak pakai sewa oka ya dok ya. Dan kemudian pasien juga lebih puas karena bisa melihat langsung, oh benar dokternya ngomongnya benar kok, memang ada polip yang bisa mengganggu saya nggak hamil-hamil misalkan seperti itu. Jangan lupakan anamnesis dan TF dok, karena itu bisa membuat kita lebih mudah dalam mengerjakan, memprediksi mungkin gak ada yang sulit atau mungkin bahkan bisa gagal office kita. Ya, kemudian kita harus perhatikan juga alatnya, kalau bisa pakai alat yang kecil, dan kemudian juga yang penting adalah distensinya. Jadi kita butuh, nanti dokter lihat di tim kita itu ada yang ngatur airnya, ada yang ngatur settingan di alat histeroskopinya, juga ada yang membantu dari USG. Itu penting juga kalau untuk kasus-kasus yang sulit. Ya, jadi penting sekali kita menggunakan USG dan tekanan yang tepat. Ya. Dan terus harus berani untuk latihan karena practice makes progress. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini maaf tadi karena ada kesalahan teknis, jadi agak waktu terbuang, maka diskusinya kita tunda dulu. Kita harus masuk ke sesi berikutnya karena kita harus mengejar sholat Jumat ya dok ya. Terima kasih atas perhatian dokter semuanya. Saya serahkan ke panitia. Terima kasih.
Baik, terima kasih dokter Angga. Satu kan ini Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua. Sesi kedua ini akan terdapat 4 pembicara dan juga akan dimoderatori oleh Dr. Alfa Putri Muria, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis urologi RI. Dr. Alfa lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2007, melanjutkan spesialis obstetri dan ginekologi di FKUI lulus tahun 2013 dan juga konsultan uroginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2016. Dr. Alfa mengikuti fellowship on Advanced Pelvic Organ Prolapse Surgeries, Laparoscopy and Transabdominal Mesh di Kamedia Medical Center Jepang, dan juga menyelesaikan doktoralnya dari FKUI pada tahun 2023. Saat ini, Dr. Alfa sebagai Technology and Standardization Committee International Urogynecological Association dan juga sebagai Training Committee dari Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia, sebagai Treasurer P2KS di NPKR dan juga staf medik dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM. Pada Dr. Alfa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua ini kita berarti agak cepat aja ya. Kita persilakan kepada pembicara pertama, Dr. Gita Pratama, yang akan mempresentasikan mengenai should we do hysteroscopy in all subfertile patients. Silakan kepada Dr. Tommy. Kalau di office, kalau di office pada Dr. Tommy kami persilahkan. Beliau adalah salah satu staf departemen dan divisi endokrinologi reproduksi di FKUI RSCM dan juga sebagai kepala dari Yasmin IVF Clinic RSCM Kencana. Pada Dr. Tommy kami persilahkan. Terima kasih Dr. Alfa atas introduction-nya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat sekalian. Senang sekali kita bertemu di workshop hysteroscopy. Kita mungkin sedikit overview tentang hysteroscopy pada infertilitas ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus melakukan hysteroscopy pada semua pasien dengan infertilitas? Ini saya bisa ya. Oke. Nah, jadi memang infertilitas ini disebabkan oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya gangguan pada intrakafum ya, lesi-lesi intrauterin yang memang berhubungan dengan infertilitas. Warnanya kenapa jadi berubah ini? Kembali normal lagi ya. Oke, jadi seperti sinekia ya, kemudian polips atau Ackermann syndrome ya, polips, kemudian mioma yang submucosum dan kemudian endometritis yang dulu mungkin nggak bisa diprediksi atau tidak bisa ditemukan dengan HSG atau bahkan mungkin dengan USG. Jadi kalau kita balik ke zaman dulu ya, kita lihat bisa bahwa HSG ini juga bisa mendeteksi kelainan-kelainan di dalam kafum uteri, tapi memang ternyata setelah kita lakukan hysteroscopy banyak sekali ya findings dari HSG itu yang nggak sesuai. Jadi kita tidak bisa anggap HSG ini sebagai suatu alat yang cukup reliable untuk melihat kelainan-kelainan di rongga rahim. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini penelitian sudah lama, cukup lama, bahwa kalau kita bandingin antara HSG dengan hysteroscopy ternyata false negatif dari HSG ini sangat besar ya, 36%, dan false positifnya juga cukup besar. Jadi hysteroscopy superior ya dibandingkan HSG untuk deteksi kelainan-kelainan. Bagaimana dengan USG? USG sebenarnya, apalagi sekarang USG sudah sangat berkembang dengan baik ya, dengan berbagai macam kemajuan ya. Ternyata USG juga sebenarnya cukup baik untuk mendeteksi kelainan-kelainan di dalam rongga rahim, namun tidak semua kelainan-kelainan itu bisa terdeteksi dari USG ya. Kalau miom, submucosum, polips saya rasa bisa. Tapi kalau kayak chronic endometritis, kemudian sinekia uteri yang ringan gitu ya, kadang-kadang tidak bisa terdeteksi dengan USG. Sehingga hysteroscopy
dalam beberapa hal lebih superior dibandingkan USG transvaginal. Penelitian kami di RSCM menunjukkan bahwa kalau kita bandingkan antara transvaginal sonography atau USG dengan hysteroscopy, kita bisa lihat adanya diskrepansi. Misalnya polyps ya, kalau di hysteroscopy kita bisa menunjukkan bahwa 47% ditemukan, sedangkan pada USG hanya 15%. Namun kalau endometritis tidak bisa ditemukan dari USG, septum dan sinekia juga kami tidak bisa menemukan dari USG, hanya dengan dari hysteroscopy. Jadi pada beberapa hal memang hysteroscopy ini memang kita harus lakukan ya. Nah ini juga lihat bahwa sensitivitas dan spesifitas hysteroscopy lebih baik daripada transvaginal sonography, terutama untuk chronic endometritis, uterine septum, dan uterine synechiae. Jadi tiga hal ini memang harus dideteksi oleh hysteroscopy ya. Sulit sekali untuk mendeteksi dengan USG, walaupun nanti tetap gold standarnya kita harus lihat dari juga kalau misalnya chronic endometritis itu harus diperiksa juga histopatologinya seperti apa. Kemudian mungkin banyak yang bertanya gimana SIS gitu ya, perannya. SIS ini juga sebenarnya cukup baik ya untuk kelainan-kelainan yang bisa dideteksi dengan USG tadi. Jadi cukup besar ya, seperti polip ya, kemudian sinekia mungkin bisa ya, tetapi kalau chronic endometritis sulit ya untuk mendeteksinya dari saline infusion sonography. Hysteroscopy tetap lebih baik. Dan kalau tidak terbiasa saline infusion sonography ini banyak yang fail untuk dilakukan ya, mungkin pasiennya nggak nyaman dan sebagainya, lebih sulit dibandingkan dengan hysteroscopy malah ya. Oke, jadi ini mungkin Dr. Angga dan dokter-dokter yang lain sudah menjelaskan hysteroscopy itu memang apa ya, karena kita bisa melihat langsung ke dalam rongga rahim, kita bisa lihat benar-benar di mana posisinya ya. Kemudian kita bisa melakukan selain diagnostik juga melakukan treatment ya, operatif juga. Dan untuk kelainan-kelainan intrauterine memang gold standardnya hysteroscopy sekarang ya. Nah kalau untuk banyak yang bertanya, ada polip, ada miom submucosum kecil atau septum, sebenarnya itu harus diangkat nggak sih pada infertilitas? Kita nggak usah, bukannya kita diemin aja dok gitu ya, karena kalau polip itu kayaknya kecil ya dok, nggak ada terlalu besar, nggak ada efeknya gitu ya. Nanti di Cochrane database menunjukkan bahwa kalau kita melakukan tindakan dengan hysteroscopy, itu membuang miom dengan yang submucosum ya, dibandingkan dengan yang tidak melakukan pembuangan atau pengangkatan miom, maka angka kehamilan clinical pregnancy-nya akan meningkat jauh ya, bahkan mencapai 2 kali lipat kalau kita lakukan pengangkatan miom submucosum tersebut. Atau kalau misalnya pada polip ya, polip yang dilakukan pengangkatan dengan hysteroscopy dibandingkan dengan pasien-pasien tidak dilakukan pengangkatan polip atau digini aja polipnya, maka lihat angka kehamilannya akan meningkat bahkan sampai 4 kali lipat ya. Jadi cukup signifikan ya untuk kita melakukan treatment terhadap kelainan-kelainan di dalam rongga rahim. Kembali ke pertanyaan awal ya, should we do hysteroscopy in all subfertile patients ya? Apakah kita harus nih semua infertilitas kita harus hysteroscopy? Tentu saja ini jadi akan kontroversial kalau kita bilang semuanya harus. Nanti penelitian yang merupakan cukup baik ya, multicenter, RCT ya, jadi melibatkan cukup banyak pasien. Pada pasien-pasien yang kita ingin lakukan IVF, kemudian dibandingkan antara yang di hysteroscopy dan yang tidak di hysteroscopy. Gimana hasilnya? Ternyata ini time to pregnancy-nya itu tidak berbeda, bermakna. Jadi sama aja. Ini yang pertama kali pengen IVF, yang satu kelompok di hysteroscopy dulu, yang satu lagi enggak, langsung di IVF. Ternyata sama aja. Jadi jawabannya tidak semua pasien infertilitas harus di hysteroscopy, tapi hanya pasien-pasien yang kita anggap memang ini ada misalnya suspek polip, suspek sinechiae, atau misalnya kelainan-kelainan lain seperti recurrent implantation failure, recurrent miscarriages, unexplained infertility. Nah itu adalah subgroup dari pasien-pasien infertilitas yang sebaiknya kita lakukan hysteroscopy. Jadi ini
begini ya, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan hysteroscopy ya, selain tentu saja di kalau HUB, amenorrhea ya. Nah, tapi kalau yang berhubungan dengan infertilitas yang paling harus kita lakukan adalah unexplained infertility ya, recurrent pregnancy loss, kemudian recurrent FIV failure, kemudian suspect polyps, kemudian suspect congenital digit embolus dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita lakukan hysteroscopy pada pasien-pasien infertilitas. Ya, kenapa? Karena ternyata banyak hal yang bisa terjadi di dalam rongga rahim itu yang akan mempengaruhi reseptivitas endometrium. Ya, reseptivitas endometrium ini suatu kondisi ya, hari-hari tertentu yang disebut dengan window of implantation yang pendek sekali harus terjadi pada fase luteal. Kalau ada hal-hal ini ya, seperti gangguan hormonal dan gangguan-gangguan yang menyebabkan inflamasi, ini reseptivitas endometrium tidak hadir ya, tidak ada window of implantation-nya, nggak ada. Nah, salah satu penyebab inflamasi yang kita perkirakan adalah misalnya endometritis. Ini yang sangat penting menurut saya, kita harus lihat. Ya, ini penelitian menunjukkan bahwa kalau kita lakukan biopsi pada endometrium pada tiga golongan pasien, yang pertama dengan infertilitas, yang kedua dengan miscarriage, dan yang ketiga dengan yang normal live birth. Kemudian kita melihat mikrobiota itu jenis kuman di dalam endometrium, maka terlihat perbedaan yang sangat bermakna. Ya, yang biru ini adalah lactobacillus. Jadi ingat, kalau yang sehat ya, yang punya anak dan tidak ada terjadi infertilitas, maka makrobiota dalam endometrium ini dikuasai atau dipredominasi oleh lactobacillus ya. Dan kalau yang keguguran atau sering miscarriage itu kita lihat lactobacillusnya berkurang ya, kemudian didominasi juga oleh kuman-kuman lain, terutama adalah di sini ada Nerella atau Streptococcus genera. Dan yang infertilitas juga sama, ternyata lactobacillusnya juga nggak sebanyak pada pasien-pasien yang normal atau yang tidak infertilitas, sehingga memang ada pengaruh inflamasi yang kronis terhadap reseptivitas endometrium yang mempengaruhi seorang wanita itu mengalami infertilitas atau keguguran berulang atau normal ya. Nah, jadi salah satu mekanisme dari kegagalan implantasi itu adalah abnormal infiltration of plasma cells yang kita sebut dengan sel plasma ini ya, yaitu chronic endometritis ya, selain hal-hal yang lain. Jadi kita masuk ke chronic endometritis. Jadi endometritis kronik ini suatu inflamasi yang persisten di endometrium yang ditandai adanya sel plasma. Ya, jadi kalau dari kita periksa histopatologinya, kita akan lihat adanya sel plasma. Yang kita lihat di sini 30-60% pasien dengan infertil itu pernah mengalami IF, dan 3% diantaranya mengalami chronic endometritis, dan juga pada pasien-pasien dengan recurrent miscarriage. Kalau kita lakukan hysteroscopy, maka tampilan dari chronic endometritis itu pertama adalah hyperemia, ya, erythrogenic appearance. Jadi kalau dari rongga, mungkin udah lihat tadi ya video-video dari pembicara sebelumnya. Kalau kita lihat fundus dari uterus atau rafu uteri itu dia pink gitu ya, pink muda gitu ya, tidak ada bercak-bercak merah seperti ini. Ini adalah namanya hyperemia atau erythrogenic appearance. Yang kedua adalah yang sangat khas nih, kalau kita pernah lihat sekali aja kita nggak bakal lupa ya, yang disebut dengan micropolyps. Jadi ada seperti biji pepaya gitu yang bergelantungan di endometrium, dan kadang-kadang bergerigi gitu ya. Endometrium tidak smooth, tidak lurus, tidak rata gitu ya, dia bergerigi, bergelombang. Ini merupakan suatu gambaran disebut dengan micropolyps. Yang ketiga adalah edema, stromal edema. Jadi kita bisa lihat tebal ya endometriumnya, padahal biasanya kita hysteroscopy itu pada fase proliferasi awal ya. Jadi biasanya kita nggak mendekati fase sekresi ya. Kalau udah sekresi tentu saja tebal, normal ya. Jadi proliferasi awal harusnya dia endometriumnya cukup tipis ya, tidak terlalu tebal, dan tidak ada gambaran edema seperti ini. Nah, tiga gambaran ini
Parenia, micropolyps, dan stromal edema ini hati-hati kalau kita lihat, kita harus melakukan biopsi, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap sel plasmanya, dan kemudian kalau memang benar kita harus melakukan treatment. Jadi gold standard dari untuk mendiagnosis dari chronic endometriosis ini adalah kita menemukan plasma cells ya. Jadi kalau mengirimkan histopatologi mungkin bertanya ke bagian PA-nya ya, apakah terhadap gambaran sel plasma ya pada biopsi yang sediaan yang kita kirimkan. Dan kalau mereka punya bahkan mereka bisa lakukan IHK dengan pewarnaan CD138, kita bisa lihat sel plasmanya positif seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di sini ada penelitian oleh Ciccinelli menunjukkan bahwa pasien-pasien yang dilakukan pasien-pasien yang memiliki endometritis ya, ternyata kalau dilihat itu 37% itu adalah pasien yang mengalami infertilitas. Sedangkan pada yang tidak mengalami infertilitas kecil sekali angkanya, cuma di bawah 10% ya. Dan ini penyebab-penyebabnya yang paling sering adalah E. coli, streptococcus, staphylococcus, chlamydia, dan oreoplasma ya. Oke. Dan treatmentnya ini ya, pertama yang direkomendasi untuk antibiotik yang diberikan adalah pertama oral doxycycline ya 100 mg selama 2 minggu 2 kali sehari. Dan kemudian kalau kita bisa lakukan second look, kemudian kita lihat lagi kalau memang belum sembuh, kita bisa mengubah menjadi ciprofloxacin 500 mg dan metronidazole 500 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Ini second line ya, second choice ya, setelah kita lakukan second look ya. Nah ini pengalaman kami di klinik Yasmin, ternyata endometriosis juga sangat besar ya, pada pasien-pasien infertilitas ditemukan 26% mengalami endometritis ya. Nah ini juga sama pada pasien-pasien yang menjalani IVF, ternyata sebelum kita lakukan ternyata kita dapatkan chronic endometriosis pada pasien sekitar 18%. Ini boleh videonya diklik sedikit, saya mau menunjukkan histeroskopi, gambaran histeroskopi. Kelihatan apa? Enggak kelihatan ya. Ini fundus. Jadi kita di sini ada polip-polip kecil ya, udah kelihatannya yang bergelantungan. Ya, kita lihat di situ jelas sekali ya. Kemudian gambaran-gambaran hiperemis ya yang, nah ini ya kelihatan. Nah gambarnya bukan kondisi kamera kurang bagus ini. Harusnya juga terlihat adanya gambaran edema pada stroma ya. Jadi tapi ini gambaran yang merupakan sering, nah ini edema stroma. Edema stroma dia menebal dan kemudian juga adanya mikropolip yang jelas sekali. Nah ini merupakan gambaran endometritis yang harus kita obati. Oke. Ya, yang berikutnya adalah adesi intrauterin atau sinekia atau Asherman syndrome. Ini juga sering sekali terjadi dan kadang-kadang kita terlewat. Apalagi kalau pasien punya riwayat koret ya, maka kita bisa hati-hati harus melihat adanya perlekatan ini. Boleh video diklik sedikit di tengah-tengah aja, masuk ke tengah. Ya, ya. Oke. Nah kita bisa lihat di sini biasanya mulai kelihatan di dalam rongga rahimnya ada perlekatan ya, yang harus kita lakukan pembebasan. Ini kita lihat nih, ya ini. Lanjutkan. Maksudnya di tengahnya lagi. Iya, majuin. Iya. Sedikit lagi. Nah, oke. Ini kita lihat di sini, nanti kelihatan sekali bahwa adanya perlekatan yang kadang-kadang kita nggak. Nah ini ya, ini adanya perlekatan pada pasien yang dengan riwayat berapa kali kuretase. Nah, harus kita lihat. Slide. Yes, ya. Yang terakhir adalah polip. Saya rasa polip ini akan dibahas tersendiri oleh Dr. Kemal. Jadi polip juga sangat signifikan ya. Kita harus lakukan diagnosis dan treatment pada pasien-pasien dengan infertilitas. Baik, sebagai rekomendasi, jadi untuk pasien-pasien infertilitas, histeroskopi ini cukup disarankan ya, terutama pada beberapa kondisi tertentu. Jadi bukan pemeriksaan rutin, tetapi pada pasien-pasien yang suspek sinekia, polip,
mioma submucosum, septum, kemudian dengan recurrent implantation failure, recurrent pregnancy loss, ya, dan juga unexplained infertility. Dan ingat, chronic endometritis itu juga sangat penting, harus diobati pada pasien-pasien yang infertilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.